Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Nugraha dengan NIM 120219338. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 7 yaitu function di algoritma dan pemrograman. Nah, apa sih function itu? Function adalah beberapa jenis kode yang kita masukkan jadi satu fungsi. Jadi kode-kode ini kemungkinan besar akan kita pakai berulang-ulang. Makanya kita kelompokkan. Jadi pada saat kita butuh, kita tinggal panggil. Nah, kenapa memangnya kalau tidak menggunakan fungsi? Karena kalau misalnya kita nggak pakai fungsi, kita tuh bakalan kesulitan gitu. Karena terlalu banyak gitu. Makanya dengan fungsi ini kita dapat memecah program besar menjadi subprogram yang lebih sederhana. Nah, maka untuk itu kita harus memahami dasarnya dulu. Nah, untuk ngebuat fungsi ada yang namanya def. Def misalkan kita isi def fungsi kurung buka titik 2, jangan lupa ya. Terus print isinya misalkan kita isi selamat datang Yadi. Nah, ini kalau misalnya kita run tuh kita belum bisa nampilin. Nah, gimana caranya kita bisa manggil si fungsi ini? Dengan cara kita tinggal tulis saja fungsi titik 2 fungsi kurung buka kurung tutup. Nah, maka bakal kepanggil selamat datang Yadi. Nah, di fungsi ini pun misalkan kan kalau misalkan kita biasanya tuh kalau misalkan kita mau panggil ulang-ulang tuh kita copy paste. Nah, kalau di function ini kita nggak usah, kita tinggal manggil fungsinya aja kan, copy paste langsung run. Nah, udah gitu ada nih selamat datang Yadi kan berulang-ulang, nggak usah copy paste gitu. Jadi ya intinya jadi sederhana aja gitu. Nah, di fungsi ini juga ada yang namanya function menggunakan parameter. Nah, parameter itu apa? Parameter itu jadi kayak misalkan di dalam function itu kita mau ngasih lagi sebuah variabel gitu untuk dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Misalkan kita bikin nih def sehat, kita sehat aja dah, buah misalkan ya, titik 2. Terus kita misalkan print buah, terus sangat sehat bagi tubuh kita. Nah, kita pengen manggil nih misalkan. Nah, dari si parameter ini kita bisa isi nilainya gitu. Misalkan kita mau isi sehat buah apa nih misalkan ya. Misalkan kita isi buah sehat kurung buka misalkan jeruk nih. Terus sehat kurung buka misalkan kita isi apel. Sehat misalkan kita isi buah mangga. Nah, maka ketika kita run, ada kan nih buah jeruk sangat sehat bagi tubuh kita. Nah, ini tuh jadi parameter ini tuh kita bisa isi gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mau di setting, ibaratkan di setting lah. Jadi nggak usah ngisi gitu. Jadi misalkan ini tuh langsung aja di sini isinya tuh misalkan mangga. Maka semuanya tuh ini tinggal kosongin aja. Nah, maka dia bakal default gitu. Udah ke setting dari kita gitu. Bakal mangga isinya semua. Ya, kita run ya. Nah, buah mangga kan jadi semua. Nah, intinya gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih contoh-contoh yang lain nih. Saya bisa liatin. Misalkan ini def luas persegi panjang misalkan. Terus ini pakai fungsi parameter juga. Dan kalau pakai parameter itu juga bisa lebih dari satu. Misalkan ini kan alas, ini koma tinggi. Nah, ini juga 3 nih, def penjaga, nama sip. Nah, intinya gitu. Itu untuk materi ini. Oke ya. Paham kan? Oke, next. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu return, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi ini harus mengembalikan nilai dari hasil pemrosesannya. Nah, cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return, lalu diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Nah, saya kasih contoh, misalkan kita mau bikin
kita mau bikin nilai misalkan A, B 2, langsung aja return nilai, kita run. Nah, di sini kita jangan kaget karena fungsi return itu bukan buat nampilin, bukan buat ngeprint gitu, mengembalikan nilai gitu. Nah, kita tuh belum tahu mau diapain gitu, mau diolah atau mau di gimana. Kadang kan kalau makanya kita harus return tuh mengembalikan nilai itu, kita tuh bisa ngolahnya tuh sesudah di fungsi ini gitu. Saya kasih contoh, misalkan kita bikin kuadrat argumen misalkan ya, total sama dengan argumen. Saya mau bikin nilai kuadrat, print nilai kuadrat dari argumen adalah total. Nah ini tuh kan kalau misalkan langsung tanpa return tuh kan kita bisa langsung aja kan, ini kan sebelum kita return gitu mengembalikan nilai, jadi kita bisa langsung aja isi 3. Nah tapi kan kalau misalkan kayak gini tuh kita tuh nggak bisa ngolah lagi gitu. Seandainya kan kadang kita tuh butuh gitu, misalkan nilai ini tuh mau kita olah lagi gitu, nggak akan langsung ditampilin gitu. Nah makanya kita tuh butuh yang namanya return gitu. Di sini kita tulis return total. Nah maka di sini kita bisa kasih definisi A sama dengan kuadrat, misalkan si nilainya kita ganti jadi 4 ya. Nah baru kita print nih. Nah kayak gini, nilai kuadrat dari 4 udah 16. Nah makanya ini bisa nih, bisa lagi udah bisa diolah lagi gitu. Kalau misalkan hanya mengembalikan nilai saja gitu untuk diolah kembali di luar fungsi yang ada di sini. Nah ininya segitu aja sih. Mungkin contoh yang lainnya tuh seperti ini. Nah kayak gini kan, ini sama kayak tadi. Nah mungkin seperti itu aja ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu variabel global dan variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang hanya bisa diakses dari semua fungsi. Sedangkan kalau variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia berada. Nah, misalkan seperti ini. Saya langsung contohin aja untuk mempersingkat waktu. Jadi misalkan ini namanya tuh variabel global. Nah terus kan kita bikin nih def check kurung buka kurung tutup titik 2. Nah baru ini namanya variabel lokal. Nah apa bedanya gitu, kita coba perhatikan di fungsi check yang di sini nih dan fungsi yang di sini. Nah, jadi saat kita memanggil fungsi check, maka nilai yang akan tampil itu nilai yang ada di dalam fungsi check, yaitu yang ini. Nah, ini. Nah, makanya disebut variabel lokal gitu. Jadi hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia berada. Jadi dia tuh kan ada di dalam fungsi check ini doang kan. Makanya dia cuma bisa diakses di tempat ia berada gitu. Beda sama global. Kalau global kan bisa diaksesnya tuh di luar gitu. Kenapa tidak tampilan global? Kenapa? Karena itu tadi kan. Nih. Karena Python itu biasanya kan pasti nyari dulu lokal ke global dan built-in gitu. Kalau di 3 tempat itu tidak ditemukan, maka biasanya tuh Python tuh akan nampilin name error atau variabelnya itu tidak ditemukan. Jadi intinya tuh perbedaannya tuh ya ini guys. Jadi kalau yang lokal itu ya cuma di tempat ia berada gitu, di fungsi yang dia ada doang. Nah kalau yang global itu bisa diakses dari semua fungsi. Nah ininya segitu aja ya guys. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke.
Oke, sekarang materi yang terakhir yaitu tentang fungsi lambda atau lambda expression. Lambda expression adalah sebuah ekspresi untuk membuat fungsi. Lambda sendiri berasal dari teori kalkulus, yakni lambda kalkulus yang dikenalkan oleh Alan Shawroot di tahun 90. Ya, bercerita sedikit lah sejarahnya. Berkat lambda kita bisa membuat fungsi tanpa nama gitu, atau yang lebih dikenal tuh sebagai anonymous function gitu. Nah, misalkan saya kasih contoh. Nah, kalau ini kan biasanya kalau misalkan kita menggunakan def itu kan, nah kita tuh biasanya kan bikinnya kayak def jumlah terus isi argumen atau parameternya tuh a, b. Nah, maka kita bisa bikin lagi c sama dengan a tambah b. Maka hasil sama dengan jumlah 10,5 print hasil. Nah, itu kan bisa kayak gitu kan. Nah, kalau di lambda itu, nah saya pertama itu mau ngejelasin si cara menggunakannya. Nah, ini nih. Ini ada pertama tuh ada kata kunci untuk membuat fungsi lambda. Yang kedua ini tuh argumen atau parameternya lah. Nah, ini baru isi fungsi yaitu expressionnya. Nah, lambda bisa memiliki lebih dari satu argumen atau parameter, tapi hanya bisa memiliki satu ekspresi atau isi. Karena fungsi lambda itu tidak punya nama, jadi kita butuh variabel untuk menyimpannya. Nanti saat kita mau manggil, kita tinggal tuliskan saja nama variabelnya gitu. Nah, misalkan seperti ini contoh yang dari saya gitu. Kan kita bikin lagi lah. Misalkan kita mau kali sama dengan lambda. Nah, kita tuh bisa bikin si misalkan variabelnya tuh a atau b gitu ya. Jadi di sininya tuh kalau misalkan dikali a dikali b kan. Nah, makanya udah gitu dari hasil sama dengan kali sama dengan, misalkan kita mau ngalih 10 kali 5 10,5, maka kita langsung aja print nih hasil ini. Kita tutup dulu ya guys. Ucapan misalkan ya, misalkan lambda apa ya, nama apa ya, nama print misalkan di sini halo, hey bro misalkan gitu. Hey bro, hey bro, di sini kita isi nama. Oke, nama. Nah, tutupnya satu aja. Nah, pas mau manggil kita tinggal tulis saja gitu di sini di bawahnya. Ucapan. Misalkan kita mau isinya tuh jadi misalnya nama saya. Misalkan kita mau isi misalkan siapa ya? Misalkan mama gitu. Hey bro mama, jangan dong. Hey bro siapa gitu, temen lah, Ramis misalkan, Ramis. Nah, ini gitu dah taran ya. Nah, hey bro jadi hey bro ya Ramis loh. Sebenarnya tuh bedanya sama apa ya, sama def itu, lambda itu biasanya khusus untuk fungsi yang berisi satu ekspresi saja gitu, dan sifatnya fungsinya itu ya kalau orang bilang sih anonimus sih ya. Sebenarnya masih banyak gitu contoh-contoh yang lain, cuman kan ini dasarnya aja gitu, biar ngerti aja lah. Ngerti dasarnya kan tinggal enak gitu kalau udah ngerti dasar. Ininya segitu aja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan atau materi yang kurang mudah dipahami atau masih banyak yang harus diperbaiki juga. Kita di sini sama-sama belajar kan. Ininya terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.